Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita akan coba untuk memasukkan input saldo awal di SIPD. Maka silakan diikuti untuk tutorialnya. Pertama-tama kita buka yang SIKD terlebih dahulu. Ya. Mungkin teman-teman juga akan langsung logik seperti ini, tapi kita keluarkan dulu karena kita akan mengambil data yang 2025 ya teman-teman ya. Jadi dipastikan yang kita pilih adalah data 2025, masuknya SIKD 2025. Kemudian kita masuk akuntansi neraca saldo. Ini saya pura-pura simulasikan kita salah satu puskesmas ya. Nah, ini kemudian kita pilih 31 Desember 2025. Pilih yang Excel aja teman-teman. Nah, kita buka. Nah, ini data neraca saldo ini. Ini kita kopas ke sini teman-teman, yang NS SIKD di A1 ya. Harus pas di A1 baiknya, jangan kegeser, apalagi kegeser ke B atau C. Nah, kalau sudah ya, dia akan otomatis menampilkan seperti ini di bagian samping ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian nah, di sini bakal otomatis muncul di yang filter ini ya, terkait status SIKD kita. Maka di sini teman-teman ya, di kolom yang C nilai ini filternya dihilangkan yang stripnya dan dihilangkan yang blanksnya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Seandainya ini belum muncul di teman-teman sekalian, maka teman-teman bisa klik filter di sini ya, filter. Kemudian tadi dihilangkan yang strip dan dihilangkan yang blanks ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman klik dimanapun di sini gitu ya. Kemudian Ctrl A, kemudian kita Ctrl C teman-teman. Kita copy ya. Kita copy, kita taruh ke sini teman-teman. Nah, itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi anggaplah ini misalkan ini kosong gitu. Kemudian filter tadi kita kopas dan kita taruh di kolom kopas tersebut ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini nanti nama instansinya bisa teman-teman sesuaikan, karena ini aku contohnya gamping 1 dan udah disesuaikan demikian. Nah, kalau sudah dari bagian sini teman-teman masuk lagi ke SIPD sekarang ya. SIPD, nah untuk yang di SIPD kita masuknya ke 2026 ya teman-teman ya, bukan 2025. Oke, ya pun akuntansi, laporan keuangan, kemudian kita mulai dari neraca ya teman-teman ya. Jadi masukinnya satu-satu nanti ya. Ada neraca, LRA, LO, LPE. Jadi 4 katanya teman-teman. Nah, kita pilih yang bentar, kita simulasikan dulu puskesmas gamping 1. Ini mestinya belum ada isinya ya di saldo 2025-nya karena kita belum input ya. Oh ya, kemarin saya udah ada nyoba dikit-dikit, jadi ada beberapa data yang sudah masuk. Tapi secara umum teman-teman bisa lihat yang bagian lain, aset tetap, aset lainnya di sini masih kosong sama sekali ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan dengan cara impor di sini. Kemudian kita pilih sesuai dengan instansi masing-masing ya, jangan sampai salah karena itu nanti bukan hanya akan mengganggu kita, tapi juga akan mengganggu rekan kerja kita yang lain gitu. Datanya akan jadi kacau. Nah, caranya teman-teman, nah sini aku udah bedain warna-warnanya ya. Jadi kalau yang merah itu adalah untuk akun-akun neraca, yang kuning adalah untuk akun-akun LRA, dan yang hijau adalah untuk akun-akun yang LO. Nah, seperti itu. Jadi caranya gimana? Nah, kita bisa mulai dari yang sini teman-teman, kas di blood. Kas di blood, kita masukkan. Nah, nanti teman-teman kopinya yang kode ini ya. Karena kodenya ini udah aku bikin jadi kode. Itu kalau teman-teman hitung ada 14 angka ya, bukan yang 12. Jadi insya Allah nggak salah lagi tuh gitu. Kan kalau misalkan kita kopasnya dari yang nama seperti ini, nah, kemudian kayak gini kan masih muncul 2 kan ya, bisa jadi kita salah klik atau gimana. Nah, tapi kalau kita kopasnya dari yang sini, nah, selama kita, dia akan muncul yang 14 angka. Kemudian kita masukkan nominalnya langsung di sini ya teman-teman ya. Tambah. Oke.
Lu bebas ya kalau untuk ini mau manual mau otomatis. Tapi kita manual aja. Oke. Kemudian itu yang contohnya yang sudah-sudah ya. Ini nih yang belum, piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Kita coba dulu. Oke. Oke. Masih. Mbak. Oke, ini mungkin satu akun yang berbeda ya. Ada dia di puskesmas keliling. Padahal kalau kita lihat di sini kan dia di puskesmas saja. Saya tidak tahu kalau ada yang lain seperti itu. Tapi sejauh ini kayaknya cuma satu ini doang yang biar ada beda gitu. Nah, yang betulnya 001 ya teman-teman yang untuk itu. Jadi buat teman-teman yang punya akun ini, penyisian piutang retribusi bla 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 puskesmas, nah hati-hati jangan sampai nanti pilihnya yang puskesmas keliling ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini ya, untuk yang lain insya Allah sudah benar sih. Nah, bankingnya. Nah, seperti itu. Dimana ketika teman-teman udah import seperti itu, nanti data yang di laporan kita akan otomatis berubah teman-teman, sesuai dengan import yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, kemudian gimana? Katakanlah misalkan kita salah masukin nih gitu ya. Kita masukin misalkan suku cadang alat kedokteran, ya. Cadang alat kedokteran. Ini kan mestinya kan segini ya, 2370.550. Tapi kita mungkin bukan 23, tapi misalkan salah tulis nih gitu ya, salah kopas. 6670 gitu ya. Nah, maka cara teman-teman nambah itu bisa dengan hapus di sini dan bisa juga langsung ditimpakan aja juga ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti misal, oh ini salah nih, langsung kita timpakan di sini gitu. Nah, maka yang bawahnya otomatis akan berubah gitu tanpa perlu teman-teman hapus terlebih dahulu. Nah, itu ya, itu adalah poin yang pertama catatannya, datanya salah langsung ditimpa aja itu akan otomatis update. Tidak mesti dihapus. Tapi kalau teman-teman mau hapus itu bisa juga ya. Nah, dimana nanti kalau misalkan teman-teman bla 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 sudah terus gitu kan sampai yang paling bawah nanti. Nah, oh ya, dan jangan lupa catatan lagi kalau untuk mengimpor yang akumulasi ya. Kan kalau kita lihat kan yang bagian akumulasi di sini kan dia nilainya minus ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman nanti kalau pas input yang akumulasi tidak perlu masukin minusnya teman-teman. Tapi langsung aja yang plusnya. Itu udah saya otomatiskan di sini. Nah, akumulasi misalkan ini 230 ya. Dan sangat disarankan untuk kopas saja ya teman-teman ya, biar tidak ada lebih minim lah human errornya daripada mungkin teman-teman tulis sendiri kan juga lebih lama itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan masukin yang sebagai minus, tapi kita masukin sebagai plus aja ya teman-teman ya. Nah itu ya poin nomor 2 itu. Oke. Nah, ini ya, dia akan kita masukinnya plus tadi, tapi di laporannya akan otomatis jadi minus seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, dimana kalau misalkan teman-teman sudah selesai nantinya, ya, udah sampai ke bawah, gitu, udah akumulasi udah, terus yang bagian kewajiban, kalau ada kewajiban sudah, kemudian nanti ke
Ya, sampai asetnya ini sih atau sampai kewajibannya. Untuk bagian ini nanti dulu ya, karena kalau untuk yang ekuitas dan RKPPKD ini itu tidak ada ya teman-teman ya di neraca ini. Jadi kalau teman-teman misal mau masukin ekuitas di sini, nah itu nggak ada. Kalau kita mau masukin RKPPKD di sini juga nggak ada. Jadi itu diabaikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah semua sampai yang merah-merah itu udah selesai semua, nah langkah berikutnya teman-teman, ini aku contohin yang udah di input sebagian punya dinas kesehatan ya. Nah, nanti teman-teman download neracanya, download neracanya ya, SKPD ya, per SKPD, terapkan. Untuk tanggal di sininya bebas ya teman-teman ya, bisa 31 Desember 2026 atau Februari ya silakan, nggak ada pengaruhnya insya Allah di sana. Kita cetak Excel. Oke, kalau sudah cetak Excel, muncul. Oh, nah, teman-teman bisa kopaskan di sini, kemudian ditimpa di sini, teman-teman. Ditimpa di sini ya. Oke. Nah, begitu teman-teman. Nanti dia bakalan otomatis menampilkan jumlah yang sudah benar dan jumlah yang masih salahnya. Nah, kayak gini kan. Eh, misal kita sampling salah satu aja ya teman-teman ya. Suku cadang alat laboratorium. Oh, bilangnya di SIKD 12122.100. Benar nggak sih di SIKD juga demikian gitu. Nah, ketika kita kembali, ini kan yang udah saya inputin kemarin nih teman-teman. Nah, ternyata benar ya 122.100 demikian. Nah, itu akan bisa terlihat di sini. Jadi ini bacanya, ini bagian pengecekannya ya. Suku cadang, nama akunnya suku cadang alat laboratorium, dan ini cek nama ya. Jadi kalau namanya ternyata tidak sesuai, jadi saya bandingin nih antara yang F ini dengan yang B di sini. Nah, kalau dia tidak sesuai nanti bakal jadi false, teman-teman. Ini kok enggak pinter. Hmm, bentar. Oke, teman-teman, gitu ya. Jadi tadi ada masalah di pewarnaannya, ini udah otomatis ya. Nah, contohnya seperti ini, loh, kok ada yang merah ini mas gitu. Ini false-nya. Nah, jadi memang ada beberapa akun itu yang dia tidak sama persis dengan yang di SIPD. Nah, kayak gini kan sebenarnya kan dia sama ya, alat rumah tangga lainnya home use. Cuman kalau kita lihat secara lebih jelas lagi gitu. Di SIPD ini home use-nya langsung tanda kurung, langsung huruf H gitu. Sementara kalau di versi yang SIKD, itu dia home use-nya buka kurung gitu kan, spasi dulu, baru home use gitu. Kalau kita kembali ke sini coba ya, apakah memang demikian dari betul ya teman-teman ya, memang sudah dari SIKD-nya demikian, home use-nya ada spasinya gitu antara home use dan juga tanda kurungnya. Nah, untuk yang seperti ini maka kita abaikan ya. Jadi meskipun teman-teman ada false seperti ini, maka itu tidak masalah teman-teman, karena memang udah dari sananya gitu, udah dari SIKD dan SIPD-nya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman false seperti itu, nah, teman-teman bisa berikan keterangan di sini ya. Jadi ini udah aku konekkan juga antara yang di sini, sheet Kopas ini ya. Jadi masing-masing sheet yang dari sini sampai ke sini nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini, nah itu ada pengecekannya masing-masing gitu. Dan itu diusahakan untuk benar semuanya teman-teman. Nah, contohnya ini ya, yang tadi kan kita di neraca nih, neraca SIPD. Oh, ada false-nya 6. Oh, ternyata 2 di antaranya adalah home use. Jadi teman-teman bisa kasih keterangan seperti ini, home use 2. Ya, kok ada 2 mas? Oh, ini kan cuma 1 gitu. Nah, ternyata dia ada di bawah lagi nih teman-teman. Yang di sini, ya, akumulasi penyusulannya juga demikian, bla bla bla, home use. Nah, itu ya.
Oke, terus kita cek lagi nih, ada false yang lain lagi nggak? Eh, oh ya, sebelumnya kalau misalkan ternyata dia ada false di angka gitu ya, nanti teman-teman bisa langsung perbaikin aja ya teman-teman ya. Misal aku ganti datanya nih, let's say di neraca SIPD ini, nah ini alat tulis kantornya misalkan kita bukan 418 juta, tapi misalkan kita salah input nih jadi 2000 gitu misalkan ya. Nah, nah mestinya kan berubah ya. Tapi kalau misalkan ternyata oh udah diganti atau apa tapi belum berubah, teman-teman bisa klik Ctrl S save gitu. Nah, tadi kan kayak gitu kan kalau teman-teman lihat kan yang aku tadi masih 6 di sini. Setelah kita gak aku tekan Ctrl S baru dia berubah statusnya jadi 7, baru dia sadar. Nah, ada nih dia yang nggak pas yang kita ubah tadi ya. Alat tulis kantor, di SIPD-nya 2000, di SIKD-nya ini. Oh, enggak. Sudah, nanti coba aku perbaiki untuk sini. Nah, itu juga bakal kedetek di sini, teman-teman. Alat tulis kantor, kodenya sekian, di SIKD sekian, tapi di SIPD cuma sekian. Ada selisih sebesar sekian ini. Nah, kalau terjadi yang seperti ini, maka teman-teman tinggal kopas-kopas saja dan langsung ditimpakan ke sini ya, teman-teman ya. Jadi di impornya langsung aja alat tulis kantor, kita kopas, tambah seperti itu, dan nanti kalau udah kita tambah seperti ini kita download lagi untuk neracanya dari SIPD, kemudian kita download dan kita timpakan ulang ke sini ya teman-teman ya, kita perbarui gitu, kita update. Nah seperti itu ya. Nah mungkin kita bisa fokus ke yang neraca dulu ya. Ada beberapa hal juga yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya, selain daripada tadi home use, dan kayaknya mungkin untuk home use ini kan banyak nih di puskesmas ada untuk akun tersebut. Nah, selain daripada home use, yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait dengan, nah ini teman-teman, KDP. Aku nggak tahu ya kalau mungkin di sebagian puskesmas apa ada yang ada KDP, dan terutama kalau KDP-nya lebih daripada satu. Karena kenapa? Karena ada perbedaan antara di SIPD dan di SIKD. Nah, perbedaan mendasarnya ialah bahwa kalau di SIKD, KDP-nya itu umum teman-teman. Jadi langsung aja KDP, semua KDP masuk di sana. Sampai sejauh ini 2025 kita seperti itu. Tapi dalam versinya SIPD, dia nggak mau yang demikian. Dia maunya secara rinci ya teman-teman ya. Nah, kan kalau kita lihat di sini kan KDP bla 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 kendaraan bermotor, KDP bla 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 bangunan gedung kantor. Yang mana sebenarnya kalau kita jumlahin gitu ya. Nah, hasilnya nanti tuh kondisi ini sebenarnya bakalan sama dengan yang kok yang ini. Yang ini ya, yang 2000. Ah, 283 374 653. 283 374 653, oke ya. Nah, itu perbedaan mendasarnya yang kemudian teman-teman perlu jadi perhatian di sini bagi yang punya KDP ya. Nah, gimana teman kalau seperti itu? Kita mau masukin ke dari kita ngambilnya kan dari tadi kan dari SIKD kita gotong ke SIPD gitu. Sementara untuk KDP ini di SIKD dia cuma ada satu akun seperti itu tadi, tapi di SIPD kadang kita harus pecah nih, masukin kemana gitu. Ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke situ, atau bahkan kalau dia pun jadi satu kan kita juga harus tahu nih ini KDP-nya KDP atas apa sih? Apakah KDP atas gedung bangunan atau mungkin lebih ke kendaraan atau mungkin bikin jalan gitu. Nah, untuk yang satu ini teman-teman bisa caranya adalah dengan membuka SIPD-nya yang lama ya salah satunya ya teman-teman ya. Atau mungkin berkoordinasi dengan pengurus barang, dengan data pengurus barang. Tapi di antara salah satu cara tercepat ialah teman-teman masuk ke SIPD yang 2025 ya teman-teman ya. Ya, ini bagi yang punya KDP ya teman-teman ya. Cuman mungkin bisa jadi perhatian juga barangkali ke depan juga akan ada KDP. Jadi intinya gitu, kalau di SIKD dan SIPD itu dia beda KDP-nya. Nah,
Ini kita contoh tadi ya, Dinas Kesehatan. Per 31 Desember, klasifikasinya jangan lupa sub rincian objek ya, selalu kalau untuk yang neraca ini. Oke, kita cari tadi ya, konstruksi. Nah, selama ini kan kalau di Dinkes kan sudah kita pecah dalam setiap bulan berjalan di 2025-nya. Nah, maka nanti teman-teman bisa kopas dari sini ya ketika kita mau import ke input saldo awal tadi. Nah, sini. Jadi kopasnya jangan lupa kalau untuk yang ini gitu, teman-teman kopasnya dari yang dari nama akunnya teman-teman. Nama akunnya terus dipilih yang sesuai. Nah, ini ada 4 nih yang kayak gini ya. Maka gimana? Apa yang kita pilih? Nah, pertama pastinya kita pilih yang lebih panjang ya, yang 14 angka. Terus yang atas atau yang bawah nih? Apa sih bedanya kok bisa muncul dua kayak gini? Oh, ternyata dia 1360302. Ini kan 1360202. Maka kita kembali ke sini kita lihat. Kita ini 1306 02 atau 03 gitu. Nah, kalau kita kembali ke 2025-nya kan dia 1306 02 02 06. Maka kita cari yang 02 02 06 ya. Jadi kita ngikutin ke SIPD-nya yang kemarin. Meskipun kalau mau lebih tepat lagi sih ya ke data pengurus barangnya sih yang lebih sesuai. Dan kalau cepatnya ya seperti ini. Maka kita masukin tambah ya. Terus sama juga nih yang di sini ya, konstruksi bangun gedung kantor ya. Nah, ini dan kita masukkan ya yang ini ya kita masukin ya, yang 2025 karena yang sebelah kanan itu 2024. Karena kita kan mau masukin saldo awal 2026 yang mana which is itu dia saldo akhir 2025. Which is. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan nominalnya di sini. Kalau sudah, nah nanti teman-teman update lagi datanya sebagaimana yang sudah saya update. Ini kan udah selesai kalau untuk yang Dinkes bagian neracanya. Nah, nanti memang bakalan tetap false seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita lihat di sini, oh KDP kendaraan bermotor khusus, KDP bangunan gedung kantor. Itu memang nanti bakal statusnya tidak ada di SIKD gitu ya. Karena kan dia kalau di SIKD adanya apa? Adanya KDP yang gelondongan gitu, KDP yang jadi satu. Nah, sama juga nanti saldonya tidak akan tercatat di sini. Jadi dia nanti akan tercatat false. Jadi untuk bagian sini teman-teman ngeceknya rada manual sih. Maksudnya dipastiin angkanya nggak bisa ini ya. Sum. Lupakan. Jadi nanti teman-teman ngeceknya rada manual. Maksudnya ini ya. Yang bisa ditulis di sampingnya kayak gini. Nah, kemudian kita ambil di SIPD-nya, instruksi dalam pengerjaan segini. Nah, sama nggak tuh? Nah, sama ya teman-teman ya. Oke, nah kalau dia seperti ini berarti ada 4 yang false dikarenakan KDP tadi. Maka teman-teman bisa menuliskan di bagian kopas ini tadi. Nah, KDP 4 gitu ya. Jadi 6 false itu kalau kita rinci 2-nya karena home use dan 4-nya karena KDP. Nah, seperti itu dulu teman-teman untuk yang bagian part 1 terkait dengan yang input neraca, saldo awal neraca ya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa di grup ya teman-teman ya sebaiknya ya biar nanti langsung dibahas bersama-sama. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.